Halo, selamat malam Bu Putu. Selamat malam Pak Made. Bu Putu, saya boleh nggak meminta waktu hari ini? Oh, baik Pak Made. Ada apa Nggih, saya nih? saya mau bercerita iki Bu Putu tentang apa yang saya rasakan dan alami akhir-akhir ini Bu Putu. Baik Pak Made. Apa yang ingin Pak Made ceritakan? Ya, jadi begini Bu Putu. Akhir-akhir ini saya mengalami kendala Bu Putu. Jadi di kelas itu saya merasakan murid-murid saya itu kurang antusias dalam dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian proses pembelajaran saya juga eh, kurang maksimal sehingga murid-murid saya itu mengerjakan tugas itu hanya 50% Bu Putu. Jadi menurut Pak Made hari ini nih apa yang Pak Made harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi yang saya harapkan itu adalah saya dapat menemukan solusi atas permasalahan saya Bu Putu. Jadi terkait dengan apa yang saya hadapi, kemudian tantangan dan antusias murid dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah Bu Putu. Baik Pak Made. Nah, kira-kira nih menurut Pak Made hal apa saja sih yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ya, sebenarnya Bu, jadi mungkin karena kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu terlalu monoton, sehingga murid-murid itu menjadi bosan Bu Putu. Hmm, oke. Coba Bapak ceritakan kegiatan pembelajaran yang monoton itu seperti apa? Jadi begini Bu Putu, saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas, jadi saya lebih banyak berbicara dan bercerita Bu, sedangkan murid-murid lebih banyak mendengarkan. Sangat jarang murid-murid saya itu mendapatkan atau berinteraksi aktif berbicara itu di kelas gitu. Nah, kemudian pembelajaran berlangsung juga kurang efektif jadinya Bu Putu. Jadi Hmm, pasif seperti itu Bu Putu. Jadi hmm. materi pembelajaran yang saya sampaikan juga hanya berasal dari buku murid itu aja Bu Putu, sehingga kurang bervariasi lah. Oh, begitu ceritanya. Kira-kira apa saja nih dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Jadi kalau menurut saya sih murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang variatif Bu Putu. Kemudian tidak monoton, tidak membosankan, seru, kemudian menantang, menyenangkan mungkin Bu Putu. Jadi memberikan pengalaman yang bermakna lah baginya. Wah, saya sependapat dengan Pak Made. Lalu menurut pendapat Pak Made, apa yang bisa membuat murid-murid senang belajar dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Jadi kalau menurut saya itu pembelajaran hendaknya mengkondisikan kebutuhan belajar murid atau berorientasi pada murid Bu, sehingga murid menjadi lebih aktif dan interaktif Bu. Baiklah Pak Made. Kira-kira cara apa yang terpikirkan oleh Pak Made agar murid itu bisa lebih aktif dan interaktif di kelas? Di sini mungkin saya bisa melakukan proses pembelajaran yang seperti game gitu mungkin Bu. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang variatif, kemudian ada kuis interaktifnya, kemudian memanfaatkan media digital Bu. Jadi lalu saya akan mengajak murid-murid itu melakukan ice breaking jika murid tampak mulai bosan dan jenuh. Jadi belajar itu bisa lebih menarik lah Bu. Baiklah Pak Made. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, kira-kira apa penyebabnya sehingga hanya sebagian saja yang mengumpulkan? Hmm, Mungkin itu tugas yang saya berikan itu terlalu banyak ya Bu. Kemudian kurang variatif mungkin juga. Jadi sehingga kurang membuat murid itu merasa tertantang dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan mungkin itu Bu. Oke. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa saja yang Bapak gunakan di kelas saat proses pembelajaran? Jadi saya menggunakan buku teks yang dimiliki oleh murid Bu. Menurut Pak Made, adakah sumber belajar
selain buku teks murid di kelas Pak Made? Kalau saya pikir-pikir ya, sebenarnya banyak Bu. Ada sumber belajar yang seperti video di YouTube, kemudian ada artikel-artikel blog, kemudian PT interaktif, kemudian buku perpustakaan, media cetak. Sebenarnya banyak Bu. Jadi pengalaman belajar murid itu juga termasuk dalam media ya Bu ya, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok, kemudian ada Reel di IG, kemudian atau di FB juga Bu. Nah, sekali Pak Made, saya yakin sekali jika Pak Made bisa memanfaatkan dan menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Pak Made sebutkan, pasti akan membuat murid-murid jadi lebih aktif belajar, antusias, dan tentunya senang mengerjakan tugas yang Pak Made berikan. Baiklah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Pak Made untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, yang pertama yang mungkin saya akan rancang itu adalah dalam pembelajaran itu adalah menyenangkan dan bermakna dulu Bu bagi murid itu. Kemudian saya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, kemudian PPT interaktif, kemudian TikTok. Nah, kemudian yang kedua itu adalah akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian namun dari tugas-tugas itu saya memberikan tugas yang sifatnya itu lebih menantang, Bu. Jadi murid itu menyelesaikan itu biar dia itu lebih antusias gitu Bu. Nah untuk bentuk tugas itu akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid saya Bu. Jadi istilahnya atau istilah lainnya itu saya akan mencoba melaksanakan pembelajaran yang seperti yang sekarang itu adalah berdiferensiasi mungkin Bu. Jadi murid itu merasa senang dan bersemangat belajar, juga tertantang menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan itu Bu. Wow, bagus sekali rencananya Pak Made. Semoga berhasil ya Pak Made ya. Oh iya, oke Pak Made. Terkait penjelasan Pak Made tadi kira-kira apa komitmen Pak Made terhadap rencana yang tadi Bapak sampaikan? Ya, jadi saya di sini berkomitmen untuk berupaya membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, kemudian bermakna bagi murid saya, Bu. Kemudian saya memanfaatkan berbagai sumber belajar di sini untuk mengeksplorasi materi pembelajaran sehingga murid-murid saya itu menjadi lebih senang, Bu. Jadi aktif juga. Nah, mereka dapat sumber belajar yang disesuaikan atau diminati seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah berdiferensiasi gitu Bu. Nah demikian juga hanya dalam pembelajaran atau pemberian tugas-tugas. Jadi saya akan berupaya memanfaatkan media pembelajaran yang variatif dan interaktif, tentunya juga disesuaikan dengan minat murid-murid saya itu Bu. Nah, luar biasa sekali Pak Made. Saya sangat mendukung apa yang Pak Made rencanakan dan akan laksanakan di kelas. Kira-kira kapan nih Pak Made akan melakukannya? Oke, kalau bisa sih secepatnya ini Bu. Jadi dalam minggu-minggu ini saya akan berusaha untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas ini Bu. Setelah Pak Made, menurut Pak Made, berapa lama waktu yang Bapak perlukan untuk melakukan perencanaan tersebut? Dan siapa kiranya yang dapat membantu Bapak agar perencanaan yang Bapak lakukan dapat rampung sehingga Bapak bisa melaksanakannya di kelas Bapak? Ya, jadi sepertinya saya perlu beberapa hari untuk melakukan perencanaan Bu. Ya, jadi sekitar 2 hari mungkin Bu di sini. Selanjutnya saya akan meminta bantuan kepada Pak Ade dalam menyusun perencanaan pembelajaran Bu. Wah, mantap sekali Pak Made. Semoga semua berjalan lancar sesuai harapan Pak Made. Saya akan tunggu cerita selanjutnya dari Pak Made nanti setelah Pak Made menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Inggih,
Siap Bu, terima kasih banyak Bu Putu atas sharing waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita Bu. Bagaimana perasaan Pak Madi setelah kita diskusi hari ini? Setelah yang berkomunikasi dengan Bu Putu, saya merasa lega di sini. Artinya apa yang saya pikirkan dari awal itu, setelah saya berkomunikasi dengan Bu Putu, saya mendapatkan beberapa solusi. Jadi perasaan saya lebih lega sekarang ini Bu Putu. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya bisa melaksanakan ini biar lebih baik Bu Putu. Jadi pembelajaran saya di kelas itu bisa lebih baik lagi Bu Putu. Ya Pak Madi, luar biasa. Saya akan tunggu cerita Pak Madi. Berarti hari ini kita sudah dapat kesimpulan, komitmen bahwa Pak Madi akan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Begitu nih Pak Madi? Inggih, terima kasih banyak Bu Putu. Saya akan tunggu nanti ceritanya kembali nih Pak Madi. Inggih, terima kasih banyak atas waktunya Bu Putu. Selamat malam. Selamat malam. Inggih, terima kasih. Sama-sama Pak Madi.